Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya senang sekali bahwa tim musik dari awal menyanyikan lagu pujian, bahkan penyembahan adalah lagu pengagungan kepada Tuhan, lagu mengucapkan syukur kepada Tuhan dan tidak janjian bahwa tema hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu senang dengan tema hari ini saya bawakan adalah hati yang bersyukur. Mari kita lihat Amsal 27 ayat 19. Media boleh tayangkan? Amsal 27 ayat 19 berkata seperti ini Bapak Ibu. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya membaca firman ini merenungkan apa maksud dari firman ini Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua saudara yang ada di sini. Siapa yang suka untuk bercermin? Nggak ada yang suka untuk bercermin? Ngaca. Ya, siapa yang suka untuk ngaca? Saya yakin semua pasti ngaca. Saya juga orang yang suka untuk ngaca. Makanya waktu pas di toilet belakang belum ada kaca. Saya selalu bilang pada pastor dan juga kepada Im bahwa kacanya belum ada nih. Saya gak bisa ngaca dan yang lain-lain. Dijawab bahwa enggak lah, cowok tidak suka ngaca. Tapi kenyataannya setelah dipasang kaca, setiap kali saya ke toilet pasti ada aja atau banyak aja pria yang ngaca di depan cermin. Bener ya? Karena untuk apa? Kaca itu perlu untuk kita semua. Bukan hanya untuk pria saja. Tapi terlebih lagi kaca itu juga penting bagi untuk yang wanita. Khususnya yang wanita. Untuk ngaca, aduh rambutnya miring ke kanan dikit atau ke kiri dikit ya. Aduh bulu matanya sudah sesuai atau enggak ya. Tuh udah ada yang panjang rambut, pegang rambut ya. Bulu mata kanan dengan bulu mata kiri sudah sesuai atau enggak ya panjangnya ya. Jangan sampai panjang sebelah. Istri saya juga sama, bangun tidur, mandi yang lain-lain. Pakai skot dan yang lain-lain. Saya bilang lama amat sih ngacanya. Iya, kalau enggak ngaca, kalau enggak lama-lama nanti beda nih, entar mata kanan lebih besar daripada mata kiri dan sebagainya. Jangan hanya pria dan wanita saja, anak saya juga suka ngaca Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke suatu tempat, anak saya kalau ngelihat suka ngaca cermin, depan cermin begini-begini gitu. Punya baju baru langsung begini-begini, punya kerjanya tiap hari pakai lipstik. Ya, saya sampai bilang, kamu ngapain masih kecil umur 5 tahun masih pakai lipstik? Nggak apa-apa biar kayak mami pakai lipstik. Gitu jawabannya Bapak Ibu. Di ngaca lagi. Mencermin lagi. Nah, saya tahu Bapak Ibu bahwa cermin itu ibarat buku kehidupan bagi kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena cermin itu akan menunjukkan baik atau buruk, bersih atau enggak, kotor atau rapi dan yang lain-lain. Nah, cermin ini sama seperti buku kehidupan kita yang akan menunjukkan baik buruknya kita, kotor, bersih atau ternoda, semua kelihatan melalui cermin Bapak Ibu. Amsal memberitahu kita bahwa hati manusia itu seperti cermin. Jadi apa? Apa yang terpancar di dalam hati, apa yang ada di dalam hati, itu akan terpancar keluar Bapak Ibu. Waktu hati kita tidak baik, waktu hati kita kotor, waktu hati kita penuh dengan luka, waktu hati kita penuh dengan amarah, maka apa yang terpancar keluar, apa yang kita pancarkan kepada orang lain, bahkan apa yang kita pancarkan kepada Tuhan, itu juga sama. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu kotor, sesuatu luka yang ada di dalam hati kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hati kita itu benar, hati kita itu bersih, hati kita itu murni, maka orang lain bisa melihat kita, mendapati kita bahwa kita ini juga orang yang baik, orang yang murni, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau merangkul satu sama yang lain. Jadi jagalah hati kita Bapak Ibu. Nggak ada yang bilang bahwa manusia mungkin pintar menyembunyikan sikap dan kebohongan dari wajahnya. Tapi pasti Bapak Ibu, apa yang dalam hati kita itu akan terpancar dengan sendirinya melalui perkataan kita. Maka tidak ada orang bilang bahwa enggak, memang omongannya aja pedes. Sering ketemu orang seperti itu, omongannya aja pedes. Kalau ngomong suka ngelukain orang, kalau ngomong ceplas-ceplos bikin orang Tapi enggak loh, orangnya tuh enggak seperti itu. Orangnya baik. Sebenarnya sikapnya baik. Enggak Bapak Ibu. Apa yang ada di hati kita akan keluar. Dan salah satunya melalui perkataan kita. Jadi saya dapat pastikan bahwa kalau omongannya suka pedes, jutek, jedes dan lain-lain. Pasti ada hatinya yang belum pulih. Pasti ada hatinya yang belum baik Bapak Ibu. Untuk menjadi orang percaya yang lebih baik dan berkenan pada Tuhan adalah dengan menjaga hati kita. Dan siapa yang harus menjaga hati kita? Diri kita sendiri. Amsal 4 ayat 2-3 berkata seperti ini.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rasa kekurangan, ketidakpuasan akan mempengaruhi hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju sampai saat ini? Bahwa rasa kekurangan dalam hidup kita, bahwa rasa ketidakpuasan dalam hidup kita, dalam hati kita akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi tindakan kita. Kita tidak jernih dalam memandang sesuatu. Kekecewaan yang mempengaruhi sikap atau tindakan di dalam diri kita, baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk menjaga hati, firman ini berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Menjaga hati Bapak Ibu bukan tugasnya teman kita. Bukan tugasnya gembala kita. Bukan tugasnya pendeta. Bukan tugasnya orang tua. Tapi menjaga hati dari segala kewaspadaan adalah tugas kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain boleh berbuat semaunya untuk kita. Orang lain boleh menyakiti kita. Tapi kalau hati kita, diri kita tidak terpengaruh, maka tidak ada amarah dalam diri kita. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, orang lain menyenangkan kita, orang lain membantu kita, tapi kita tidak menjaga hati, maka hati ini juga akan tercemar Bapak Ibu. Jadi menjaga hati adalah tugas untuk kita semua, bukan orang lain yang menjaga, tapi pribadi kita masing-masing yang perlu menjaga hati kita Bapak Ibu. Dan salah satu untuk kita menjaga hati, saya catat adalah, salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan rasa syukur di dalam diri kita. Izinkan saya menutup tahun ini dengan kata kunci ini, mengucap syukur. Bapak Ibu, kita buka Efesus 5 ayat 20. Boleh tampilkan? Efesus 5 ayat 20 berkata seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu perhatikan ada dua kata penting di sini. Yang pertama adalah kata senantiasa dan juga kata segala sesuatu. Bapak Ibu, kata senantiasa dalam mengucap syukur ini berarti menandakan berbicara untuk waktu Bapak Ibu. Senantiasa berarti sepanjang waktu kita diminta untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya pagi hari saja. Mengucap syukur bukan hanya siang saja. Mengucap syukur bukan hanya sore saja. Mengucap syukur bukan malam saja. Tapi firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa. Artinya apa? Sepanjang waktu Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur. Dan kata penting yang lainnya adalah atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu menandakan apa? Menandakan di setiap keadaan. Di setiap kondisi. In every situation Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur. Jadi dalam arti kata ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Artinya apa? Kita harus mengambil sebuah sikap. Sebuah sikap hati untuk kita mengucap syukur. Tidak penting apakah itu sesuatu yang baik, apakah itu sesuatu yang buruk menimpa kita, apakah itu sesuatu yang jelek menimpa kita. Kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Memang secara baca ini kita mudah saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa. Kalau kita baca begitu aja ini mudah sekali Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ini sulit untuk dijalankan. Benar apa benar? Benar. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita pada saat kita kehilangan keluarga tercinta kita? Bagaimana kita bisa mengucap syukur pada saat kita kehilangan, kita rugi di dalam bisnis kita? Bagaimana kita bisa mengucap syukur pada saat kita dibohongi oleh teman kita? Bagaimana saat kita bisa kita mengucap syukur pada saat kita diperlakukan tidak adil oleh teman kita? Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan tetap berkata bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu alami sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin sulit, mungkin susah, mungkin bisnisnya juga tidak seperti yang diharapkan. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Tapi sekali ini biarlah saya ingatkan Bapak Ibu semua. Bahwa firman Tuhan berkata, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur dengan senantiasa. Amin Bapak Ibu.
Kenyataannya dalam kehidupan hari-hari itu susah sekali mempraktekkan. Kita biasanya bersyukur kalau apa? Kita biasanya bersyukur kalau kita mendapatkan suatu bonus. Kita mengucap syukur kalau kita mendapatkan berkat. Kita mengucap syukur kalau kita melihat anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengucap syukur kalau keluarga kita semuanya baik-baik aja, tidak bertengkar dan hidup harmonis. Tapi kalau kebalikannya itu terjadi, kita sulit untuk mengucap syukur. Izinkan saya Bapak Ibu dalam waktu ke depan menjabarkan 3 hal atau alasan mengapa kita harus mempunyai sikap hati yang bersyukur. Siap untuk mendengar? Kalau yang siap mendengar katakan ahem. Oh, kurang kencang ahemnya. Ahem. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke Bapak Ibu, 3 alasan atau hal mengapa kita harus mempunyai sikap hati yang bersyukur. Yang pertama, mengucap syukur merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Katakan sama-sama dengan saya, mengucap syukur merupakan tindakan yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki oleh Allah ini adalah sesuatu Bapak Ibu yang Allah, yang Tuhan sendiri mau. Yang Tuhan sendiri kehendaki untuk kita semua. Di waktu kita melakukan kehendak Allah, ini adalah sesuatu yang saya percaya baik untuk kita semua. Karena apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, apa yang Allah sudah berikan pada kita semua, itu adalah hal-hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Sama seperti kita, kalau kita mempunyai anak, kalau kita meminta anak kita untuk melakukan sesuatu, tolong lakukan ini, tolong kamu belajar. Apakah itu adalah sesuatu yang buruk untuk anak? Tidak. Itu adalah sesuatu yang baik. Kita minta anak kita untuk belajar. Sama seperti Tuhan. Allah mengatakan bahwa mengucap syukurlah itu adalah sesuatu yang dikehendaki. Berarti ini adalah sesuatu yang baik, yang Tuhan, yang Allah mau kita untuk lakukan. Katakan amin. Di dalam perjanjian lama banyak sekali contoh-contoh bagaimana Tuhan menyukai. Bagaimana Tuhan membuka jalan bagi orang-orang yang mengucap syukur. Walaupun di dalam kesesakan sekalipun Bapak Ibu. Pada dasarnya manusia itu tidak akan atau susah untuk mencapai kata puas dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu setuju? Manusia ini susah sekali Bapak Ibu untuk puas dengan apa yang kita miliki. Kita punya motor, kita mau minta mobil. Kita punya mobil, ngelihat teman mobil punya teman mobil baru, kita juga pengen mobil baru. Habis kita punya mobil, kita pengen punya rumah. Habis kita dapat rumah, kita pengen rumah baru. Benar atau benar? Kita punya rumah, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa, saya pengen rumah ukuran 5x10. Habis kita mendapatkan, gak lama kita berdoa, Tuhan mengucap syukur. Tuhan kalau bisa, entah ke depannya saya minta rumah ukuran 6x10. Nambah lagi tuh 1 meter. Udah dapat, kita berdoa lagi, Tuhan terima kasih. Saya berdoa, saya pengen rumah ukuran 8x15. Udah 8x15 bertambah. Ini yang saya alami Bapak Ibu. 2 tahun lalu saya ambil rumah. Saya dapat rumah. Puji Tuhan saya dapat rumah. Bapak Ibu tahu gak? Tidak nyampe 3 bulan saya tempatin. Dekat area rumah saya itu ada yang mau jual rumah juga. Saya bilang ke istri saya, aduh tau gitu kita beli rumahnya yang ini ya. Aduh kayaknya kalau rumah ini yang bagus ya. Nggak nyampe situ Bapak Ibu. Setengah tahun sudah mendapatkan rumah yang saya tinggali saat ini. Saya tiba-tiba sama istri saya ngobrol di dalam mobil. Kalau seandainya ya tiba-tiba. Ya, saya sama istri saya orangnya suka menghayal Bapak Ibu. Kan menghayal gratis bener ya. Saya bilang begini. Kalau tiba-tiba nih Tuhan kasih berkat ada orang baik. Walaupun dalam pemikiran gak mungkin gimana caranya. Tiba-tiba ada orang ngasih kita nih 15 miliar. Saya ngomong begitu sama istri saya. Saya langsung pikir seperti ini. Kita mau ganti rumah yang mana ya? Kayaknya area belakang lebih enak. Area belakang lebih lebar jalannya. 8 meter, 10 meter jalannya. Kayaknya lebih enak mobil. Terus istri saya ngomong begini. Yang kalau kita punya uang 15 miliar. Kita beli rumah baru. Rumah ini yang kita tempatin kita mau ngapain ya?
kita jual atau gimana ya? Terus sampai mikir gini, oh nggak usah dijual deh. Ya udah, apa rumah yang baru ini kita kasih adiknya Ana, ya adik saya aja ya. Terus saya bilang, ya boleh juga sih. Jangan deh, apa kita kontrakin ya kasih ke Ana ya? Ya boleh juga deh. Sampai sepanjang jalan saya bilang, udah kayaknya kita mulai gila nih. Mikirinnya seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai manusia tidak akan pernah ada puasnya. Baik itu segi materi, baik itu orang yang kita cintai atau orang yang kita kasih saat ini. Kita mungkin bisa melihat bahwa pekerjaan orang lain itu lebih bagus daripada pekerjaan kita. Pekerjaan orang lain lebih enak daripada pekerjaan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa rumput tetangga itu pasti akan selalu hijau untuk dilihat daripada rumput kita sendiri. Tapi waktu kita melangkah ke rumput tetangga orang lain, ternyata kita melihat bahwa rumput kita lebih hijau. Waktu kita melihat pasangan kita, mungkin dalam hati kita, aduh pasangan saya seperti ini, istri saya seperti ini. Kita punya kemauan untuk pasangan orang lain. Bapak Ibu tahukah seburuk-buruknya pasangan kita, suami kita, istri kita. Setidak baik-baiknya perkataan yang diucapkan oleh istri kita atau suami kita. Percayalah Bapak Ibu, waktu kita tua nanti, yang menemani kita ya pasangan kita Bapak Ibu, bukan teman kita. Jadi tetap cintailah pasangan Bapak Ibu semua dan puaslah akan hal itu. Ya. Kita minta berkat lebih. Saya juga pengen Bapak Ibu berkat lebih, tapi satu doa saya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkat yang ini cukup. Adalah berkat apa? Berkat anak Bapak Ibu. Anak saya udah 3 dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan biarlah berkat yang ini Engkau cukupkan. Walaupun banyak yang lain bilang gak mau nambah satu lagi. Enggak. Doa saya berkat yang ini cukup Tuhan. Uang sekolah mahal. Jadi Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah puasnya. Bahkan manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Karena tidak adanya rasa syukur kepada Allah. Kita tahu bagaimana cerita Adam dan Hawa. Pada saat Tuhan membentuk Adam, Tuhan juga membentuk Hawa. Tuhan sudah menciptakan semuanya. Tuhan sudah menciptakan baik. Di Taman Eden tersebut, Tuhan sudah menumbuhkan buah-buahan yang begitu baik yang bisa dimakan. Menciptakan binatang-binatang yang baik yang bisa mereka kelola. Allah hanya bilang kepada Adam dan Hawa bahwa semuanya boleh kamu makan. Tapi hanya satu pohon buah pengetahuan ini yang tidak boleh kamu makan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Kalau kita mendapatkan itu semua dari Tuhan. Kita mengucap syukur atau enggak? Mengucap syukur. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu saat waktu Hawa datang ada seekor iblis. Ya, ada iblis. Ya, menyerupai bukan seekor. Ya. Ada iblis menyerupai ular berkata kepada Hawa. Hawa, ini ada buah yang baik, ada buah yang enak, ada buah yang manis. Hawa bilang, no. Tuhan bilang, boleh saya makan, semuanya ini kepunyaan saya, semuanya boleh saya kelola, tapi hanya satu buah dari pohon ini saya tidak boleh makan. Tapi iblis berkata seperti itu, enggak. Tentulah Tuhan, tentulah Allah tidak akan biarkan kamu makan. Karena nanti waktu kamu makan, kamu akan mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Akhirnya Hawa tergoda dan Hawa makan buah tersebut. Bapak Ibu, bukankah kalau kelihatan dari sini bahwa Hawa itu juga tidak bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia? Atas semua yang sudah Tuhan siapkan, atas semua yang sudah Tuhan sediakan. Tapi tidak mengucap syukur dan jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam pencobaan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Apa yang kita pakai saat ini. Apa yang kita kendarai saat ini. Boleh gak kita minta lebih? Boleh. Boleh gak kita berharap lebih? Boleh. Tapi walaupun itu tidak diberikan Tuhan, tetaplah mengucap syukur Bapak Ibu. Jangan sampai karena kita menuruti keinginan daging kita, kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita karena menuruti keinginan daging kita malah jatuh ke dalam pencobaan. Sering sekali saya lihat, ketemu dengan orang bahwa saya pengen ini, tapi uangnya ada gak? Uangnya gak ada. Terus kamu mau ngapain? Saya mau cicilan, saya mau kredit. Kamu sudah hitung belum? Kamu bisa gak?
Bisa nggak nanti melunasi? Bisa. Diambillah barang tersebut, cicilan, kredit, akhirnya susah untuk bayar. Dan waktu susah untuk bayar, siapa yang disalahkan? Tuhan. Tuhan jahat ya. Tuhan masukin saya dalam pencobaannya sampai saya nggak bisa bayar. Padahal kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa mengucap syukur merupakan tindakan yang dikehendaki Allah. Yang kedua, ucapan syukur membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengucap syukur ucapan syukur adalah suatu dasar atau basic bagi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 berkata seperti ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan pada kita semua. Pada saat kita mau dekat kepada Tuhan, pada saat kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau menyembah Tuhan, pada saat kita mau memuji Tuhan, masuklah pertama kali dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Karena waktu kita mengucap syukur, di sana jiwa kita bisa tenang, Bapak Ibu. Waktu kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa kita akan duduk sejenak, memikirkan bahwa Tuhan itu baik untuk kita semua. Sama seperti seseorang sekarang kalau pergi kemanapun, nyarinya wifi. Masuk tempat kopi, tempat kafe, nyarinya wifi. Dan pasti nanya kepada pegawainya, kepada staf, apa sih password wifi-nya? Sama Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa walau waktu kita ingin masuk ke gerbangnya, waktu kita ingin dekat kepada Tuhan, passwordnya adalah kita mengucap syukur. Mazmur 100 ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Dimensi Tuhan, yaitu dengan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan rasa syukur kita. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak mengalami perubahan atau terjebak di dalam keadaan mereka? Mereka tinggal tetap dan tidak keluar dari zona mereka yang tidak baik. Dari zona mereka yang penuh kesedihan, penuh luka, penuh kepahitan. Karena apa? Karena mereka tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Waktu kita benar bisa dekat dengan Tuhan. Waktu kita duduk diam, duduk tenang di hadirat Tuhan. Waktu kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu. Mungkin masalah kita masih di situ. Badan kita masih di situ. Tapi waktu kita bisa dekat kepada Tuhan. Waktu kita dekat kepada hadirat Tuhan. Di sana akan ada rasa tenang yang kita terima. Ada rasa damai yang kita terima. Kenapa banyak orang waktu berdoa, kenapa banyak orang pada saat waktu menyembah Tuhan, mereka merasa, aduh saya tidak merasakan apa-apa. Aduh kok kayaknya kosong ya. Cek Bapak Ibu diri kita sendiri. Waktu kita datang pada Tuhan, waktu kita datang bahkan ke tempat ini, waktu kita memuji Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Tapi waktu kita datang dengan waktu kita berseru, Tuhan saya mengucap syukur. Saya tahu masalah saya besar. Saya tahu saya sulit untuk melewati, tapi saya mengucap syukur Tuhan. Karena semuanya boleh terjadi. Karena walaupun semuanya boleh terjadi, Engkau masih baik pada saya. Engkau masih menolong saya. Bapak Ibu akan melihat sebuah perbedaan. Sebuah dimensi yang baru pada saat Bapak Ibu bisa mengucap syukur. Dan pada saat kita bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur dan hati berterima kasih. Saya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, bukan sempat lah, hampir kehilangan uang saya. Ya, saya sekitar umur 26 atau 28 ya, 28, kayaknya 27 atau 28. Waktu anak pertama saya mau lahir, saya ini ganti mobil Bapak Ibu. Saya ini ganti mobil. Tapi karena pekerjaan saya yang mengharuskan saya untuk keluar kota banyak sekali, saya waktunya cukup terbatas. Sampai saya ketemu dengan sales mobil, ya saya dealing dengan dia dan saya bayar DP Bapak Ibu. Ya memang salahnya saya tidak bayar DP kepada PT atau kepada perusahaan.
Tapi saya bayar DP tersebut kepada pribadi, kepada salesnya. Karena salesnya bilang, enggak Pak, ini biar cepet. Kalau perusahaan nanti lama prosesnya. Harus ngisi ini, harus ngisi itu, ngisi ini, ngisi itu. Bapak langsung aja ke saya biar cepat Pak. Dan karena saya melihat salesnya itu, aduh mukanya baik. Ya mukanya ya lucu-lucu gitulah. Seperti kalau artis dangdut seperti Nazar, tahu Nazar? Nazar, nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi bagi saya, wah kayaknya ini orangnya baik. Saya transfer Bapak Ibu. Saya transfer pada saat itu pertama 20 juta. Saya transfer 20 juta. Dan di berapa hari kemudian saya nanya kapan saya harus bayar sisanya. Ya kapan saya harus bayar sisanya. Baik ya saya nanya lu kapan bayar sisanya. Bukan salesnya yang nanya, Pak bayar sisanya. Karena pada saat itu saya lagi di luar kota juga. Oke, akhirnya saya ke bank. Bapak Ibu saya transfer sisanya 80 juta saya transfer. Total saya bayar DP 100 juta. Saya bayar DP 100 juta. 2 minggu setelahnya sales ini ngabarin saya, Pak barangnya mobilnya sudah ada. Ya, saya antar ya. Terus saya bilang oke antar aja di kantor. Karena biar di kantor kalau parkiran di luar biar kita kelihatan ngecek semua mobilnya. Oke saya tunggu Bapak Ibu sampai jam 6. Salesnya gak telepon-telepon. Saya bilang aduh gimana nih udah mulai gelap. Kalau gelap gimana kita ngecek mobilnya. Ya, jam 6 lewat saya telepon, oh Pak sorry. Dia bilang Pak sorry mobil Bapak tadi keserempet Pak di Daan Mogot. Bener dia bilang di daerah Daan Mogot. Jadi mobilnya saya harus balikin lagi ya Pak ke kantor. Ya nanti Bapak diganti yang baru. Oh kayak gitu ya. Ya. Terus saya nanya kalau gitu berapa nomor, saya udah mulai curiga tuh. Berapa nomor mobil saya? Oh iya ntar Pak saya ke rumah Bapak ya. Oke saya tunggu dan saya pulang orang ini ke rumah saya. Orang ini ke rumah saya udah seneng. Oh ya udahlah setidaknya dia jujur sama saya. Saya beliin martabak. Saya kasih tuh martabak. Aduh, polos banget saya waktu itu. Ya, saya kasih tuh martabak. Wah, aku kasih martabak, saya bilang, oke, gimana? Dia cerita, oh ya Pak, lagi jalan nih supirnya, tiba-tiba keserempet Pak. Bapak bodinya lecet nih, saya lupa sebelah mana kiri atau kanan lecet. Sehingga ini harus balik Pak, oke. Kalau gitu STNK-nya sudah keluar nggak? STNK belum Pak, kan baru. Jadi nomor rangkanya berapa? Bentar ya Pak, saya cek handphone saya. Pas dia ambil handphonenya, ya dia ambil handphonenya mati. Dia bilang, Pak handphone saya mati. Bodohnya saya udah tahu tuh handphone mati. Kenapa saya nggak ambilin charger? Saya percaya lagi. Oh ya udah. Akhirnya bla 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 dia pulang. 2 hari 3 hari nggak ada kabar Bapak Ibu. 2 hari 3 hari saya telepon ke kantornya. Ternyata dari 100 juta Bapak Ibu yang saya transfer. Yang kantor baru terima itu hanya 5 juta. Wah di sono saya lemes Bapak Ibu. Ya, bagi saya itu besar sekali, besar banget. Apalagi anak saya baru lahir, terus saya juga mikir, aduh ini mobil karena ganti punya anak saya mau ganti mobil biar lebih besar. Nanti gimana nih bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Akhirnya saya ketemu dengan salesnya malah nginep di salah satu hotel. Saya samperin Bapak Ibu dan keluarganya juga datang. Keluarga saya juga datang, ya singkat cerita keluarga saya dan keluarga dia ketemu bla bla bla. Dan pas dicek rekeningnya Bapak Ibu. Dari 100 juta yang ditransfer, boro-boro ada 50 juta, boro-boro ada 20 juta. 1 juta pun gak ada Bapak Ibu di rekening itu. Waduh, tambah sedih hati saya, tambah gundah gulana ya hati saya. Saya sedih, saya ini. Terus saya dibawa ke kantor polisi, saya sampai dibawa ke Polda Bapak Ibu. Saya bawa ke Polda dan yang lain-lain. Pertanyaannya cuma gini, Bapak mau kalau orang ini masuk penjara maka uang Bapak hilang karena sudah diganti dengan badan atau mau diselesaikan dengan kekeluargaan? Waduh saya mikir nih 100 juta nih. Tabungan saya udah gak ada duit lagi nih. Ya udah sesuai dengan kekeluargaan. Akhirnya bapaknya bawa sertifikat AJB pada saat itu. Dikasih ke saya Bapak Ibu AJB-nya. Saya baca oh AJB nih. Terus saya ngeliat alamatnya juga jauh bukan di Jakarta Bapak Ibu. Bagaimana saya mikir bagaimana nih saya ngeceknya. Ya udahlah saya terima. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sepakat ya. Ya udah saya bayar ya Pak. Ya kamu mau bayar berapa? Saya nggak tahu Pak, saya juga abis ini mau cari kerja. Aduh saya malah jadi kasihan tuh sama tuh sales. Ya. Kamu mau nyari kerja di mana? Saya nggak tahu Pak. Ya udah, kamu setiap bulan seberapapun yang ada kamu kasih ke saya. Seberapapun yang ada kasih ke saya. Di situ saya gundah gulana Bapak Ibu. Saya juga bilang, aduh Tuhan ini gimana sih? Udah pelayanan, lama pelayanannya. Udah kasih waktu pada engkau melayani dan lain-lain. Tapi kok ditipu juga? Saya gak bisa berdoa Bapak Ibu pada saat itu. Susah. Tapi sampai satu titik saya berpikir seperti ini. Kalau saya marah-marah,
Kalau saya tetap emosi, kalau tetap saya marah-marahin tuh orang, tidak akan merubah keadaan kita. Terus saya paham, terus saya cuma bisa apa? Saya duduk Bapak Ibu. Saya berlutut pada Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tahu uang saya boleh hilang, tapi di balik ini ada pembelajaran loh yang saya terima. Bapak Ibu. Tuhan kau yang tolong, Tuhan kau yang bantu. Waduh Bapak Ibu, waktu saya mengucap syukur itu kepada Tuhan, tiba-tiba hati saya, jiwa saya ini seperti didamaikan kembali Bapak Ibu. Saya bisa berpikir jernih lagi. Kerjaan saya udah gak marah-marah mulu pada istri saya tiap hari. Ya, udah saya marah-marah, istri saya juga bilang, lu sih transfer. Harusnya kan gak transfer. Ketemu mama juga ngomong, lu sih gak transfer. Aduh Bapak Ibu, ngerti dong perasaan seperti itu. Udah kita salah, udah kita tertekan, istri ngomong, mama ngomong, koko juga ngomong. Aduh, saya sampai gak mau ketemu orang pada saat itu. Tapi pada saat saya bersyukur kepada Tuhan, saya masuk hadirat Tuhan, saya diubahkan. Pola pikir saya diubahkan. Cara pandang saya diubahkan. Sampai satu titik Bapak Ibu tahu gak? Walaupun tuh orang ngebohongin uang saya. Dan walaupun tuh orang bayar secara cicilan. Saya masih ingat cicilan pertama saya. Saya pergi, saya bilang, kok saya mau bayar cicilan nih. Oke, berapa yang kamu bayar? Saya bayar 5 juta ya. Oke, bayar 5 juta. Di mana kok? Saya bilang, ya udah deh. Di Grand Indonesia aja, saya takut kalau ketemu di rumah Bapak Ibu. Ya, di Grand Indonesia aja. Terus di Grand Indonesia dia datang, ternyata dia datang sama bapaknya, dia datang sama emaknya. Aduh gue deg-degan nih. Sendiri ya anak cupu begini 20-an ketemu bapaknya, ketemu emaknya, ketemu dia. Terus pertanyaan saya apa Bapak Ibu? Setelah saya diubahkan, setelah saya bisa berpikir jernih. Saya cuma nanya gini, oke, kamu datang sama siapa? Sama papa, sama mama. Oke, kamu sudah makan belum? Belum. Ya udah yuk, duduk, makan dan tahu Bapak Ibu, saya yang bayarin tuh orang makan. Waktu saya bayarin tuh orang makan, bapaknya mau nangis Bapak Ibu. Bukan berhenti sampai situ aja. Waktu cara pandang kita, cara ubah kita, cara pikir kita berubah. Pada saat saya pergi, saya ingat saya pergi ke Samarinda Bapak Ibu. Saya pergi Samarinda itu terkenal dengan kuku macan. Ya benar ya, bagi yang tahu kuku macan. Waktu saya mau beli itu kuku macan, yang saya ingat bukan muka istri saya. Yang saya ingat bukan muka mama saya. Yang saya ingat muka tuh orang Cinazar tuh. Saya beli, buat apa? Saya beli, saya beli bawa pulang. Kok saya mau bayar? Dia masuk rumah, oke. Kamu mau pulang ya? Iya bentar ya, saya ambil ke atas, saya kasih tuh kuku macan ke dia. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, setelah cara pandang saya diubah, setelah cara pikir saya diubah, Tuhan bukakan jalan, walaupun gak langsung bayar 100 juta ke saya. Dia cicil, puji Tuhan. 2 tahun lunas Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu 2 tahun lunas, saya nggak tahu itu uang mau kemana. Uang itu kemana kan tahu sendiri ya. Kalau cicil 2 juta, cicil 5 juta, 5 juta, 2 juta. Ambil keluar. Tapi ya udahlah, puji Tuhan. Yang penting balik. Saya bayangin Bapak Ibu, bisa bayangin. Waktu saya kalau ketemu tuh orang kerjanya marah terus. Waktu ketemu tuh orang saya omelin terus. Mungkin uang itu gak berbalik loh Bapak Ibu. Waktu saya marah-marahin tuh orang. Mungkin orang tersebut juga tidak melihat kasih yang ada dalam diri saya. Sampai waktu saya kasih barang itu, waktu saya kasih oleh-oleh itu saya kasih martabak, saya bayarin makan, saya kasih itu kuku macan ke dia. Dia sampai bilang gini, kok masih baik sih pada saya? Saya cuma bilang, kalau saya jahat sama kamu, apa yang saya dapatkan? Saya gak dapat apa-apa. Tapi waktu saya baik sama kamu, saya tahu biar kamu juga bisa menjadi orang atau pribadi yang dirubahkan hatinya. Jadi Bapak Ibu, poin kedua berkata bahwa ucapan syukur membawa kita dekat pada Tuhan. Dan poin terakhir Bapak Ibu, saya percaya bahwa di balik ucapan syukur ada pertolongan Tuhan untuk kita semua. Amin. Di balik ucapan syukur ada pertolongan untuk kita semua. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk kita mengucap syukur. Kita buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Cerita ini sangat favorit sekali, sering sekali kita dengar. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 berperikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita baca sama-sama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea.
yaitu Danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Orang, boleh lanjut? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, lanjut. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus muridnya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu, Allah itu sendiri tahu, Yesus itu sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini?" Ketika kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu, pada saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sampai pada saat itu Tuhan Yesus karena melihat orang-orang begitu banyak, Tuhan Yesus panggil muridnya Filipus, "Coba cari apa yang bisa ada di mereka ini untuk kita makan." Muridnya jawab, "Nggak ada." Dan ditemuilah seorang anak ternyata mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan lihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum mukjizat itu terjadi. Sebelum pertolongan yang Tuhan berikan pada mereka. Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Ia mengangkat itu dan ia bersyukur. Pada saat ia bersyukur, maka 5 roti dan 2 ikan ini melipat gandakan dan mencukupkan banyak orang. 5.000 laki-laki Bapak Ibu. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mungkin lebih dari 10.000. Bapak Ibu tahukah waktu kita mengucap syukur dalam keadaan kita. Senantiasa mengucap syukur dalam keadaan kita. Tuhan pasti akan menolong kita Bapak Ibu. Di waktu yang pas, di waktu yang tepat dan di waktu kita siap untuk menerima pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Itu kan Yesus. Bagaimana dengan kita manusia? Bapak Ibu teringat dengan cerita Yunus Bapak Ibu? Yunus pada saat diminta Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi apa yang dilakukan? Yunus kabur, Yunus gak mau. Yunus pergi ke Tarsis. Waktu dia mendapati suatu kapal, dia naik di atas kapal tersebut. Waktu dia naik kapal tersebut, Tuhan mendatangkan angin yang begitu kencang. Angin yang begitu kencang sehingga kapal ini sudah mau terombang-ambing. Seruluk kru kapal itu sudah takut karena akan tenggelam. Waduh, ini gimana, ini gimana. Akhirnya mereka membuang barang bawaannya yang ada di kapal tersebut. Dibuang dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kapal tersebut menjadi enteng dan mudah untuk berjalan. Mudah untuk berjalan. Tapi kapal itu tetap terombang-ambing. Tetap terombang-ambing. Yunus tidur di bawah Bapak Ibu. Akhirnya dapati Yunus, mereka bersepakat, mereka membuang undi, pokoknya yang namanya diambil. Ya udah, itu orangnya. Akhirnya diambillah Yunus, undi tersebut jatuh nama Yunus. Yunus akhirnya dilempar Bapak Ibu. Di bawah Yunus bilang, "Ini semua karena saya, oleh karena itu saya saja. Karena saya tahu waktu ini saya nggak ada di sini, maka angin itu akan diam. Angin ribut itu akan reda." Yunus dilempar. Dan pertanyaannya, waktu Yunus dilempar, Yunus dimakan oleh ikan apa Bapak Ibu? Ikan besar. Ikan besar atau ikan paus? Ikan besar. Ya, Yunus dimakan oleh ikan besar Bapak Ibu. Waktu Yunus makan oleh ikan besar di dalam perut ikan. Perut ikan besar, saya juga gak bisa ngebayangin Bapak Ibu. Gimana kita di dalam perut ikan itu. Amisnya minta ampun itu pasti Bapak Ibu. Ya, tapi pada satu titik Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan waktu Yunus mengucap syukur, waktu Yunus berdoa kepada Tuhan, pertolongan Tuhan ada buat Yunus. Sama seperti kita, saya terlampau yakin Bapak Ibu. Waktu kita mengucap syukur, pertolongan Tuhan pasti ada untuk kita semua.
Saya tutup Bapak Ibu. Seringkali fakta-fakta kehidupan tidak seperti yang kita harapkan atau kita bayangkan. Kita harapkan A, ternyata yang terjadi B. Kita harapkan B, ternyata yang terjadi A. Seringkali membuat keadaan kita membuat kita untuk susah bersyukur Bapak Ibu. Dan bahkan menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita belajar Bapak Ibu. Waktu kita mempunyai sikap hati bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur ini merupakan tindakan yang dikehendaki Allah oleh hidup kita. Untuk hidup kita. Tanamkan itu Bapak Ibu. Segala situasi, segala keadaan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini, menutup tahun ini Bapak Ibu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya beberapa tahun belakangan ini juga belajar dengan istri saya. Biasanya kalau malam tahun baru kita pengennya pergi. Saya tuh pengen pergi Bapak Ibu. Malam tahun baru naik motor gitu ya. Kalau dulu waktu muda naik motor sama pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Ngeliat kembang api, jedar, jedor, jedar, jedor jam 12 malam. Tapi berapa tahun belakangan ini dia mengajarkan saya gini. Pih, ngapain sih ngeliat kayak begitu-gitu? Udah macet, berisik, ntar disiram-siram air. Yuk kenapa kita enggak habiskan tahun ini jam 12 teng, berdoa sekeluarga dengan anak-anak, mengucap syukur pada Tuhan. Mungkin di tahun ini, tahun 2003 ini, kita merasa berat Bapak Ibu. Letih, capek, melihat aduh kok gak ada yang berubah, gak ada yang berubah. Tapi percayalah Bapak Ibu, tetap ucapkan syukur dari mulut kita. Bukan hanya dari mulut kita, tapi biarlah syukur itu datang dari hati kita yang paling dalam. Karena waktu kita mengucap syukur hanya dari mulut kita, tidak dari hati kita, tidak ada perubahan yang terjadi. Tapi waktu kita mengucap syukur bukan hanya dari mulut kita, tapi dari hati kita yang paling dalam. Dari hati kita yang paling murni kepada Tuhan, Tuhan saya mengucap syukur. Kita akan melihat Tuhan membuka jalan untuk kita semua. Waktu kita mengucap syukur Bapak Ibu, sebagai password, sebagai kunci untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu kunci sebagaimana kita bisa lebih lagi bersekutu kepada Tuhan Bapak Ibu. Gak bisa kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang penuh amarah. Dengan hati yang penuh kekecewaan. Dengan hati yang penuh tanda tanya kepada Tuhan kapan Tuhan menolong saya. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi waktu hati kita sudah benar. Waktu kita mengucap syukur. Waktu jiwa kita sudah dibenarkan. Waktu jiwa kita sudah ditenangkan. Di sana kita akan lebih mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya bersyukur kehendak Tuhan, bukan hanya syukur untuk kita bisa masuk dekat pada Tuhan, tapi mengucap syukurlah karena pertolongan Tuhan pasti ada untuk kita semua. Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda kepada kita semua Bapak Ibu. Sesuai dengan takaran kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi apapun yang Tuhan berikan, kecil, sedang, besar. Mengucap syukur Bapak Ibu. Saya pernah di kantor ada karyawan gitu ya. Ada karyawan saya, ada staff gitu ya, karyawan. Kalau pas lagi pergi, bos jangan lupa ya oleh-oleh. Bapak Ibu sering kalau pergi dimintakan gitu. Saya bukannya gak mau beli oleh-oleh Bapak Ibu. Tapi oleh-oleh kalau beli itu lebih berat oleh-oleh orang daripada oleh-oleh kita. Apalagi mintanya coklat yang lain-lain gitu ya. Koper maksimum 30 kilo. Bisa 15 kilo sendiri tuh oleh-oleh gitu ya. Saya beliin oleh-oleh. Saya beliin gantungan kunci. Setiap kali pergi gantungan kunci, gantungan kunci, gantungan kunci, gantungan kunci. Pertama makasih ya bos. Makasih ya pak, makasih. 2 kali makasih ya, makasih. 3 kali makasih ya, makasih. Pada keempat dikasih jawabannya apa? Lah bos, masa ngasihnya gantungan kunci mulu? Bukankah itu kadang sama seperti kita? Kita menerima dan kita nanya pada Tuhan. Tuhan kok ini aja? Tuhan kok ini aja? Tuhan kok ini aja? Tapi biarlah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali di hari ini. Mengucap syukur. Sikap hati kita mengucap syukur. Keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini. Sebelum kita memasuki tahun 2024. Kita mengucap syukur. Karena saya yakin dan percaya. Banyak hal-hal yang bisa kita ingat.
Banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan. Banyak hal-hal yang sudah Tuhan perbuat untuk kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Flashback, ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan pernah bekerja memberikan untuk kita, Tuhan pasti buka jalan juga di tahun ini. Masuki tahun 2024 kita nggak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Apakah lebih baik, apakah lebih buruk, nggak ada yang tahu. Tapi percayalah, kejadian apapun yang akan terjadi ke depan, tetap punya sikap hati kita mengucap syukur. Mari kita tundukkan kepala kita.